berbuat baik kepada orang-orang yang bersamanya dari orang muslim, maka kita harus berbuat baik kepada sesama. Bertakwa kepada Allah memiliki arti bahwa kita harus senantiasa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang prajurit, seorang panglima perang, seorang presiden, semua, maka di saat dia menjadi panglima perang, maka dia jalankan kewajibannya kepada Allah, tetap sholat 5 waktu, tetap puasa Ramadan, tetap berzakat, tetap melaksanakan haji dan lain-lain, dan juga dia berbuat baik kepada sesamanya. Pesan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan, tsumma qala wala taghullu, jangan kalian memakan makanan yang haram, jangan mengambil yang bukan hak kalian. Seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tergoda dengan harta yang ada di medan perang, dari harta orang musyrik, dari harta musuh. Itu merupakan adalah ghanimah, tapi tidak boleh diambil sama sekali sebelum dibagikan oleh panglima perang. Apapun yang menjadi hak kita baru kita boleh ambil, tapi nggak boleh kita ambil sendiri. Kita harus ikut dengan aturan, harus sesuai dengan pembagian yang dibagi oleh Allah dan Rasulnya dan oleh panglima perang. Maka di dalam Islam tidak boleh kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Siapapun yang kita pekerjakan dan kita sudah tentukan upahnya di luar upah resmi, maka itu adalah ghulul atau harta yang diharamkan. Wala taghdilu, yang lanjutnya adalah Rasulullah SAW melarang kita berkhianat. Kalimat khianat lawan dari kata amanah. Dalam ilmu usul fikih disebutkan an-nahyu 'an syai' amrun bididdihi, bahwa larangan sesuatu adalah perintah untuk lawannya. Kalau kita dilarang untuk berkhianat, maka kita diperintahkan untuk memegang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada mereka yang berhak. Wajib kita mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah adalah kita menjaga apa yang dititipkan Allah kepada kita. Jabatan adalah jabatan dititipkan Allah kepada kita. Kita sebagai kepala rumah tangga adalah peran yang Allah titipkan kepada kita. Ada istri, ada anak dan lain-lain. Semua yang ada di lingkungan kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita titipan, keluarga kita titipan, jabatan kita adalah titipan. Harus kita emban dengan sebaik-baiknya dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Adil amanah ila man ihtamanaka wa la takhun man khana." Tunaikan amanah sebagaimana yang diinginkan oleh yang memberikan amanah kepadamu. Wala takhun man khana, jangan khianati orang yang sudah berkhianat kepadamu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga berpesan, wala tumassilu, jangan kalian memotong-motong jasad. Kalau memang terjadi peperangan, tidak boleh kita memutilasi atau memotong-motong anggota tubuh. Kita berperang karena terpaksa, kita berperang karena kita diserang, tapi bukan untuk menyiksa, bukan untuk membunuh, tapi untuk menahan kejahatan orang lain atau menahan dari serangan orang lain. Nabi kita Muhammad SAW melarang kita memutilasi. Kita hanya berperang untuk menjaga diri kita, untuk membela diri kita, bukan untuk menyakiti orang lain. Wala tumatsilu wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak-anak. Dalam riwayat lain ditambahkan wala taqtulu walidan wala imra'atan wala syaikhan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang-orang yang lanjut usia. Islam 14 abad yang lalu Rasulullah sudah berpesan, tidak boleh sama sekali kalau terjadi peperangan, nggak boleh kita membunuh orang sivil, nggak boleh kita membunuh mereka yang tidak berperang, nggak boleh kita membunuh orang yang sedang bekerja di sawahnya, nggak boleh kita membunuh orang yang sedang beribadah di tempat ibadah mereka, walaupun agamanya tidak seagama dengan kita. Kenapa? Karena mereka tidak berperang. Kita cuma menjaga diri dari serangan mereka yang memerangi kita, tapi tidak boleh kita membunuh mereka yang tidak berdosa sama sekali. Dan lanjutannya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa idza hasarta ahla hisnin, kalau engkau mengepung satu perkampungan, fa'araduka an taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyyi, dan mereka meminta kepadamu untuk memberikan jaminan Allah dan Rasulnya, fala taf'al, jangan lakukan itu. Ij'al lahum dhimmataka wa dhimmama ashabik, tapi berikan jaminanmu, kita jamin keamananmu aman. Dalam Islam, orang yang tinggal dan berjanji akan damai dengan kita tidak boleh sama sekali kita serang. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, man adza dhimmiyan faqad adani,
Siapa yang sudah mengganggu orang kafir non-muslim yang tinggal bersama kita dan damai bersama kita, maka dia sudah mengganggu aku. Di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, ala man zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu bima la yutiq aw fawqa taqatihi fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menzalimi orang non-muslim yang ada perjanjian damai dengan kita, maka aku adalah musuhnya. Atau dia membebaninya dengan kewajiban yang di luar kemampuannya, atau dia mengurangi haknya, maka aku akan tuntut dia di hari kiamat nanti. Itulah hadis Rasulullah SAW. Islam adalah agama damai. Kalau ada non-muslim yang tinggal bersama kita, maka kita harus terapkan hubungan perdamaian dengan mereka. Kecuali kalau mereka memerangi kita, itu kalau datangnya dari luar. Tapi kalau hidup bersama kita, maka itu namanya kafir zimmi. Di mana Rasulullah SAW di saat beliau pertama kali datang ke Madinah, beliau membuat piagam Madinah, yang mana di situ ada perjanjian damai antara umat Islam dan orang-orang non-muslim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, karena Rasulullah SAW lamma qadimal Madinah wa ahluha akhlatun minhumul muslimun wa minhumul yahud wan nasara wa minhum ahlul kitab. Di saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah mendapati penduduk Madinah itu bermacam-macam. Ada yang musyrik, ada yang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Dan mereka tidak ada sama sekali yang dizalimi kecuali kalau mereka melanggar perjanjian. Kemudian dalam lanjutannya Rasulullah SAW bersabda, wa idza araduka an tunzilahum ala hukmillah fala taf'al walakin anzilhum ala hukmika li'annaka la tadri atusibu hukmallah am la. Kalau mereka meminta kepadamu untuk menerapkan hukum Allah, jangan lakukan. Tapi terapkan hukum sesuai dengan ijtihadmu, karena engkau tidak tahu apakah hukummu sudah sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Kita tak boleh meyakini sesuatu kecuali memang dalilnya qat'i. Dalilnya yakin. Qat'inya bukan hanya qat'iyyut thubut, tapi qat'iyyud dilalah. Maksudnya memang sudah jelas dan ulama sudah sepakat. Tapi kalau belum jelas sama sekali dan masih ada sejumlah dalil yang bertentangan satu sama lain, maka kita cukup berijtihad dan tidak boleh kita memastikan bahwa itu hukum Allah ataupun bukan, karena masih ada ijtihad yang berbeda-beda antara ulama. Nah, itu prajurit. Artinya kesimpulannya bahwa seorang prajurit, kita semua adalah prajurit. Seorang panglima perang, semua pemimpin, maka pertama adalah harus bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah harus berbuat baik dengan sesama, memperlakukan orang lain dengan baik, memberikan hak mereka, jangan zalimin mereka. Kita nggak boleh zalim kepada siapapun. Yang ketiga adalah kita berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di antara umat Islam ada yang berperang adalah karena dendam atau karena emosi. Siapa yang disebut dengan orang yang berperang di jalan Allah?" Kata Rasulullah, "Man qatala litakuna kalimatullahil 'ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang dalam rangka mengangkat kalimat Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berperang karena emosi, tidak boleh kita berperang karena dendam, tidak boleh kita berperang bukan karena Allah. Semua amal Subhanahu wa taala, salat kita pun tidak akan dicatat oleh Allah kalau kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ughzu bismillah fi sabilillah wa qatilu man kafara billah. Perangi orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita memerangi orang muslim, karena orang muslim adalah saudara kita, kecuali kalau mereka melanggar aturan. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada di antara saudaramu orang muslim kepada yang lain, maka perangi yang zalim sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kita harus bertakwa kepada Allah, hati-hati dalam semua apa yang kita lakukan, kebijakan kita dan semua jabatan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus karena Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita adalah mendapatkan
surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-maqsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن تابعيهم وأتباع تابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا اعتدلوا صافدوا الرزقان برحمتكم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبجاه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.